Hi vlog, welcome to my guys. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah diduga menjadi viral korban media perundungan Kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai penyeimbang. Teman-teman, karena semuanya sudah lengkap, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Malam Kak Ainul. Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ainul Rismani sebagai moderator. Anggota kelompok saya yaitu Jonathan Renaldo, Dentri Viola, Muhammad Dafa Adilasya, Maya Arsi, Vanessa Vidya, Rania Berlian, dan RTS Anggita. Baiklah, jadi pada malam ini kita akan berdiskusi tentang pertama-tama kita akan coba membahas terlebih dahulu definisi dari bullying itu apa sih? Oke, baiklah, kita bisa mengartikan bullying sebagai perilaku yang tidak orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan kepada orang lain atau sekelompok orang lain yang dianggap lemah atau tidak memiliki kekuatan sama sekali, dengan tujuan untuk memberikan rasa tidak nyaman bagi orang lain, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Akibat dari bullying tersebut bisa secara mental dan juga bisa secara fisik. Kasus bullying bisa terjadi dimanapun, salah satunya di sekolah. Oke, baiklah, langsung saja. Di dalam diskusi kita pada malam ini, kita akan membahas kasus bully di sekolah, yaitu di sekolah menengah pertama, di mana yang kita ketahui bullying pada anak sekolah, sebagaimana yang kita ketahui bullying yang terjadi di sekolah, apalagi usianya masih di kalangan remaja. Di kalangan remaja inilah kerap sekali terjadinya pembulian. Kasus bullying ini merupakan bullying verbal. Bully jenis ini mungkin bagi sebagian orang banyak yang melakukannya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Bully ini dilakukan dengan cara mengejek, merendahkan, mempermalukan, dan ada yang menghina. Kasus ini terjadi di salah satu sekolah, lebih tepatnya di SMP Negeri Riau. Ada seorang siswi yang duduk di bangku kelas 3 SMP semester ganjil. Ia bernama Amanda. Ia adalah siswi pindahan dari SMP lain. Amanda adalah anak yang pemalu dan pendiam. Jarang ada yang mau berteman kepada dirinya. Pada hari keempat dia sekolah, dia langsung dibully oleh sekelompok siswa di kelasnya. Dia dibully dengan sebutan yang merendahkan. Mereka sering sekali memanggil Amanda dengan julukan yang membuatnya merasa tidak nyaman, seperti Amanda bodoh dan Amanda cupu. Bukan hanya julukan itu, temannya juga kerap sekali mengejeknya, menjahilinya, bahkan ada yang mengancamnya. Setiap Amanda mendapat julukan itu, ia langsung menangis. Dan ya, hanya menangis saja yang bisa ia lakukan. Ketika ada guru yang bertanya kepada dia selalu mengelak dan tidak menceritakan apa yang dia alami. Ketika Amanda mencoba untuk menghindari mereka, justru mereka mengejarnya dan terus-menerus mengejeknya, menjahilinya, bahkan ada yang mengancamnya. Itulah mengapa Amanda tidak berani berkata jujur setiap ada guru yang bertanya kepada dia. Ini Amanda dapatkan, dan dia dibully sampai dia lulus sekolah. Baiklah teman-teman, dari kasus yang saya bacakan atau yang saya ceritakan, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa yang menjadi pemicu atau latar belakang dari perilaku para pembunuh
tersebut. Silakan teman-teman ada yang bisa menanggapi. Oke, Dentri, silakan menanggapi. Menurut pendapat saya, yang memicu pelaku melakukan bullying mungkin dikarenakan pola asuh orang tua yang sering bertengkar atau berkelahi di depan anak. Mereka jadi cenderung membentuk perilaku anak jadi lebih agresif. Ya, terima kasih. Oke, Dentri, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Dentri, salah satu faktor yang menjadi latar belakang dari pelaku bullying tersebut adalah pola asuh dari orang tua. Dan bagaimana cara guru dan pihak sekolah menanggapi kasus bully tersebut? Apakah ada teman-teman sekalian yang bisa menjawab atau menanggapinya? Oke, baiklah Rania, silakan. Salah satu peran sekolah dalam mencegah bully adalah membentuk karakter para siswa. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Rania atas jawabannya. Selanjutnya, selain dari guru dan pihak sekolah yang menanggapi kasus bullying ini, apakah ada faktor-faktor tertentu dalam lingkungan sekolah yang mungkin mendukung atau memfasilitasi terjadinya bullying tersebut? Oke, RTS Sanggita, silakan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari faktor sekolah yang kurang mengajukan apabila ada siswa yang bermasalah serta faktor sebaya yaitu teman suka mengejek kepada sesama teman. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih RTS Sanggita atas jawabannya. Selanjutnya, selain dari ada faktor-faktor tertentu dalam lingkungan sekolah, bimbingan orang tua juga perlu dalam kasus bullying ini. Bagaimana peran orang tua dalam kasus bullying verbal yang terjadi ini? Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Oke, Muhammad Dapa, silakan. Baik, menanggapi dari pertanyaan Kak Ainul, menurut pendapat saya, peran orang tua dalam menangani kasus pembunuhan ini sangat besar. Seperti contohnya adalah orang tua bisa sangat membantu dalam mencegah hal-hal tersebut terjadi dengan cara memperhatikan lebih jauh ciri-ciri yang sedang terjadi kepada anak-anaknya mereka. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih Dapa atas jawabannya. Selanjutnya, selain peran orang tua yang sangat penting dalam kasus bullying ini, apakah ada saran atau dukungan yang dapat diberikan untuk membantu korban bullying dalam mengatasi trauma dan membangkit kembali rasa semangatnya? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapinya? Silakan, Maya Arsi. Saya akan menanggapi pertanyaan Ainul. Dukungan saya untuk korban bully teruslah meningkatkan value diri kalian di bidang akademik maupun non-akademik dan tingkatkan percaya diri kalian untuk membuat kita selalu berpikir positif dan tenang ketika menghadapi tantangan karena kita merasa mampu dan percaya bahwa dapat melewati tantangan tersebut. Saran saya untuk korban bully, jangan takut untuk bercerita ke orang tua ataupun guru, lalu lakukan terapi untuk memulihkan rasa percaya diri, bersikaplah berani, pergilah, dan abaikan si pembuli. Terima kasih. Terima kasih kepada Maya atas penjelasannya. Saya sangat setuju atas tanggapan dari Maya. Selanjutnya, bagaimana pencegahan kasus bullying ini agar tidak terjadi lagi ke depan? Apakah ada yang ingin menanggapi?
Oke, silakan Jonathan. Baiklah, saya akan menanggapi dari Aimir tentang bagaimana agar tidak terjadi lagi ke depan. Cara pencegahan kasus bullying agar tidak terjadi lagi yaitu dengan cara membuat aturan yang tegas, memberikan sanksi yang berat pada pelaku, dan mengadakan sosialisasi tentang dampak buruk bullying. Itu saja dari saya, sekian. Oke, terima kasih Jonathan atas tanggapannya. Dari kasus bullying ini, tentang bullying yang terjadi di kalangan remaja. Mengapa kasus bullying paling banyak terjadi di kalangan remaja? Apakah ada teman sekalian yang bisa menanggapinya? Oke, baiklah Vanessa, silakan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ainul. Karena fase remaja merupakan masa pencarian jati diri, terkadang hal ini tak disikapi dengan positif, sehingga menyebabkan anak menjadi korban atau pelaku bully. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa atas tanggapannya. Oke, teman-teman sekalian, diskusi kita hanya sampai sebatas ini. Kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang bullying verbal yang terjadi di kalangan remaja. Sadar tidak sadar kita, ternyata bullying verbal lebih terasa sakit daripada bullying fisik. Nyatanya ketika dibully secara fisik rasanya masih bisa disembuhkan lukanya, tetapi ketika kita dibully secara verbal, rasanya luka itu sulit sekali sembuhnya. Apalagi yang melakukan bullying itu teman atau kerabat kita sendiri. Tanpa sadar, di balik kata bercandanya teman-teman kita ternyata tersimpan dan membekas menjadi luka. Ya, teman-teman, sudah diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Saya wassalamualaikum bro.